alat kepercayaannya ya pasti agama, bukan kepercayaan, bukan iman, termasuk Kristen menurut pelajarannya. Memang benar, termasuk orang Kristen. Kalau masyarakat Bung Har semua ada kerjaan, di Amerika khusus. Amerika itu circular, artinya tahap-tahap gitu. Dulunya 7 tahun, sekarang 5 tahun satu tahap. Tahun pertama bolak-balik sekali, kedua, ketiga macet, keempat turun, kelima tutup. Business circle. Kamu kalau saya seorang MBA juga ya, tapi MBA saya khusus di dalam business administration untuk gereja, church management. Melihat satu gereja, saya datang ini ke pemeriksaan, lihat mau. Saya tahu ini sekarang di tahun keberapa ini. Nanti tahun depan pasti merosot ini orang ini. Nanti pas depan lagi mesti tutup. Kecuali ya ada kebangkitan, atau kita namakan kebangunan rohani. Kalau enggak tutup pasti tutup. Ini mulai tahun pertama mulai giat semua. Tahun kedua lebih giat, maju. Tahun ketiga mantap. Merata gitu, capek. Kalau berempat mulai berkelahi, sudah ini pecah, mulai berhenti. Kalau kelima tutup bisa. Kalau tidak ada kebangkitan rohani, ngerti ini ya? Ini secara business view. Apa aja? Dulunya 7 tahun, sekarang cuma 5 tahun, cepat sekali. Kalau dulu big fish eat small fish. Ikan besar makan ikan kecil. Dagang itu. Gereja juga sama. Gereja gede itu, gereja kecil ditelan di sana. Lalu apa merger, ngerti gitu. Sekarang lain. Bukan big fish eat small fish. Ada perselisihan. Ada satu waktu small fish eat big fish. Kamu nggak percaya? Lihat lah. Itu hotel-hotel yang besar-besar bangkrut itu. Satu malam 2 juta, ada 5 juta. Paling mahal seluruh dunia hotel itu di Sumbawa. Satu malam 21 juta. Pesen-pesen selama orang ke sana mau apa? Ya pengalaman tolak. Paling murah, wah di sini jarang. Di Surabaya masih ada 200.000. Bagus baru. Tapi akhir bahan masuk keluar itu bisnis hotel, higher class bisnis hotel. Yang elek itu 100 postman, namanya quick please eat slow fish. Ikan yang cepat. Sekarang lagi paling cepat, dagang paling cepat apa air siapa tahu? Masa nggak tahu? Jualan yang paling cepat apa? Aduh, hah? Itu Amerika tutup semua, Malaysia, Broadway tutup kabel, semua. Kalau China, Alibaba, kalau Cina mana? Tokopedia. Semua pak mau beli apa langsung dari Tokopedia kan juga. Kawan saya itu 1 tahun untungnya 1 juta Amerika. Saya biasa tidur di tempatnya, rumahnya. Gak ada gudang, dia jualan apa? Jual keramik. Bukan, keramik. Gak ada gudang, gak ada toko. Adanya apa? Cuma 1 kursi di rumah. Mining block. Pesan dari China, atau dari India, atau dari mana ini. Carrara, tahu Carrara di mana? Nggak tahu ya. Carrara di Itali. Pesan. Sini tahu lagi, ya. Di luar Indonesia semua tahu beli sama dia. Langsung kirim, tidak usah masuk sini. Bisa ambil komisi langsung. Cepat loh. Tapi wah, dia sendiri nggak ada pegawai. Cuma 1 orang aja Pak, nggak main.
cepat. Nah, di dalam semua ini kerennya ialah asal ada credibility, bisa dipercaya, tidak usah kerja. Tapi orang Kristen susah, bisa dipercaya. Terus terang, saya pedagang besar juga, enterprise. Paling takut dagang sama orang Kristen. Kenapa toh? Kalau salah, dia minta ampun ke Tuhan. Tuhan ampuni saya, tobat. Terus saya nuntut utangnya. Tuhan sih bayarnya. Wajar. Nanti kamu diberkati Tuhan. Belum tentu tak bilang ini. Kamu yang perlu berkat dengan saya. Kamu yang harus berkat. Gimana kalau berkat? Pasti Tuhan kasih berkat. Kamu pertama bertobat, kedua kerja berat. Tuhan tidak bisa kerja buat kamu, enggak. Kasih berkat, kasih kesempatan. Kamu ambil kesempatan kerja berat supaya bisa bayar. Saya, kamu utang. Orang Kristen harus, tapi sekarang trennya lain. Terus terang, saya paling takut kalau berjalan dengan orang Kristen yang Pantekosta, karena ajarannya salah. Diajarilah, asal kita bertobat, Tuhan yang bayar. Tuhan tidak bayar, Tuhan nggak bisa kerja. Kamu yang kerja, Tuhan kasih kesempatan. Kamu tahu kesempatan, sudah bertobat, kasih kesempatan. Aduh, sayang sekali. Ada orang Pantekosta yang baik sekali sudah, ngerti ya? Aduh, itu berpaling itu loh. Sebentar aja balik. Karena apa? Kamu anaknya. Tuhan pasti kasih jalan. Tapi tidak mungkin Tuhan kerja buat kamu. Saya ketemu sama orang bilang, Pak Tom, wah saya nemukan rahasia. Tanya ini rahasia apa? Aduh, kalau saya kerja sama Tuhan ya, Tuhan berkat. Amerika ada satu pendeta, juga karismatik, ngaco juga. Dia ajarin semua anak-anak Tuhan harus kongsi sama Tuhan. Semua pendapatmu itu kongsi dulu, janji. Mereka ada saling meeting doa saudara. Kongsi yang berapa? 51% Tuhan, kamu 49%. Kenapa 50%? 51%? Ya supaya dia yang menetapkan semua kan gitu toh. Oke. Tuhan ada modalnya enggak? Ayo. Tuhan kita bisa cetak duit enggak? Hah? Gak wani deh, nanti cetak waktu ketangkep mati. Cetak uang itu macam-macam ya. Kalau uang palsu, kalau kamu tulis ini uang palsu, seandainya ya, kamu ketangkap, hukumnya paling rendah. Karena apa? Tidak usah susah, langsung tahu ini uang palsu, kamu ngaku diri. Saya mau pakai uang goblok gitu, sudah dibilang ini palsu masih mau. Tapi orang Indonesia aneh, sungguhan aneh sekali, gak mau baca. Saya dimintai orang, tolong kamu dari Amerika, kamu bisnis media, ya, tolong lihatkan ini. Saya mau jualin dulu. Yo, ya, uangnya ya, denominasinya, catatnya itu 1 miliar. 1 million. Cuma mau jual cacing. Untung nggak? Hah? 1 million mau jual, kamu kasih 3.000, tak kasih 1 juta. Mau nggak? Hah? Mau. Kalau mau ya, kamu bukan manusia. Kalau enggak itu goblok sama. Pasti palsu itu ya. Pasti tidak pernah ke Amerika. Saya dari Amerika langsung tahu ada palsu itu. Aduh, itu orang perlu duit. Kalau enggak beli hari ini mau dikasih sama orang lain. Nah, ini serakah loh. Saya bilang, ya usah ya.
Hai ya patung sudah di sini dia kan dia kira-kira nggak mau percaya, cari orang percaya. Tak lihat, aduh kamu gak bisa paham. Buta huruf tak apa? Mana huruf buta? Nggak bisa lihat, kacau nih. Ada tulisan kecil, this is not a legal tender. Ini tidak resmi. Ini semua kleon untuk main-main. Nah, kenapa mau serakah matain buta? Bukan buta huruf, buta jujur. Lalu tidak tunjuk lagi itu, masa masih kepercayaan dia. Tak bilang kamu gini ya, memakai satu kertas itu cuma 50 sen. Mau dijual 3.000, mau percaya. Kenapa? Karena serakah. Saya. Kenapa orang Kristen anak Tuhan sampai begitu? Mudah. Saya ini ada seorang pengarang. Ini pengetahuan umum ya. Konghucu tahu Konghucu ya, Lao Tzu tahu juga macam-macam. 9 字 yang pertama, 最后一个就是家itu tukang. 9 guru satu tukang. Tukang itu tukang kongko, 小说家. Kalau 子 itu hidup siapa? 九流世家. Antara satu yang paling terkenal Konghucu, muridnya ada satu yang punya pandangan agak lain, khusus seorang cendekiawan juga, namanya Xunzi. Dia pernah tulis, saya lagi mudah sekali baca dia punya, tak hafal. Pi, bagaimana manusia menjadi buta? Kamu harus belajar dia supaya bisa membuka kebutaan. Karena kamu keranjingan, tahu bahasa Indonesia keranjingan, gendeng gitu kayak anjing gitu. Keranjingan excited, ya, anjing untuk keuntungan. Kamu buta, membutakan diri. Ini cerita. Memperalat Tuhan itu membutakan diri. Allah tidak bisa diperalat. Sudah tidak bisa, tetap diperalat, membutakan diri yang sayang sekali. Nah, untuk kesimpulannya, semua agama yang berorientasi eksternal terus terang memperalat Tuhan, Tuhan tak bisa diperalat. Akhirnya itu membodohkan diri. Yang diperalat itu sendiri membudakkan diri. Nah, ini merupakan gejala-gejala ini. Sebenarnya penutupan sesi pertama sampai di sini. Kita teruskan ke sesi kedua. Paling penting ini. Kita coba ke halaman ini. Penilaian ajaran sekte dan bidat tentang peranan dan pekerjaan Roh Kudus. Pertama-tama kamu harus membagikan antara sekte, denominasi, dan bidat lain. Sekte belum tentu bijak, tapi bijak pasti sekte. Yang menyendirikan, menyampingkan orang lain menjadi diri sendiri, menganggap dirinya paling baik, itu sekte. Tapi menjadi sekte itu menjadi satu bagian dari aliran umum, itu namanya denominasi. Kata lawan dari istilah denominasi sebenarnya adalah non-denominasi, yang artinya denominasi itu yang ditunjuk
Oleh siapa? Di dalam sejarah gereja, khususnya di Eropa. Permulaannya itu oleh yang punya kuasa. Mereka waktu dulu setelah reformasi dan sebagainya berperang. Orang Katolik berperang kepada orang yang nggak mau jadi Katolik, nggak ngaku gitu. Jadi damai. Yang damai kan siapa? Yang damai kan itu penguasa. Akhirnya mereka sudah perang, gak beres-beres, mungkin 1%. News religio itu bahasa Latin. Siapa yang memiliki tanah, agamanya itu adalah agama tanah itu. Kalau saya raja, saya yang menguasai tanah, semua yang kerja di tanah itu subjek saya. Itu feudal sistem feudal. Tahu itu sistem yang punya, yang ditetapkan sebagai penguasa. Diakui, tahu dan sebagainya. Yang punya tanah, semua orang kerja tanah, ya harus dia agama apa tidak agama. Jadi tidak perang lagi. Waktu itu tahu Nommensen, pernah dengar istilah Nommensen? Ya, orang Batak itu, Nommensen. Sekarang masih ada Nommensen University kan gitu. Saya pernah di sana. Pernah pertama kali dia datang ke Indonesia, dia langsung dari Jerman, Eropa, pengaruh. Dia tahu yang punya tanya punya hak. Jadi dia berkawanan dengan rajanya setempat Batak, Tapanuli. Diomongin, dibujui, diomongin nggak apa-apa, pokoknya diomongin itu ya. Akhirnya Kristen kepala sukunya Batak itu. Karena pada saat ini kan jajahan Belanda. Belanda pintar sekali. Sumatera, kutub-kutubnya Sumatera, siapa? Suku apa? Yang keras. Hah? Aceh. Agamanya apa? Fanatik Islam. Semua politician takut, fanatik Islam dan Kristen juga takut, pokoknya fanatik takut. Supaya tidak nyebar, ya bohong-bohongi apa itu, encourage itu apa bahasa Indonesia, membesarkan hati yang anti Islam. Jadi pasang orang-orang Kristen di sana, jadi tolongin sama kolonialisme. Kalau Ambon, utaranya Ambon itu Mindanao, tahu? Ya, Mindanao, baru Ambon dan Manado. Pasangnya Kristen di sana supaya enggak mana ini enggak lebar ke sini. NTT itu ya, NTT yang paling jahat sama kamu coba. Curi, wah, kamu pokoknya. Sumbawa. Lombok gitu ya. Ya di Pak Bali dan sebagainya itu, Bali masih baik, ini mencegah juga karena dia sama Islam dikejar cara dari Tanggaran apa lari ke Bali kan gitu toh, dari Tengger Bromo. Nah sana mulai berkembang dan paling orang yang paling rendah dia punya martabat, yaitu orang mana ini Lombok sama Sumba dipasangi orang Katolik, Flores, Katolik kafe. Ya kita tidak tahu kalau tahu perkembangan cara kira-kira sama politik itu. Nah, Nommensen datang langsung ketemu sama apa itu kepala suku, bilangin kepala suku tidak enak, kasih tahu. Kita orang makan itu kanibalisme. Orang jatuh tamu apa sembelih makan ini. Terus kasih tahu. Kalau kamu kehabisan beras, depannya titik ayam-ayam itu tidak bisa melarang ayam itu
makan. Nah, kamu mau kirim orang ke sini, nggak bisa jamin, saya nggak bisa jamin. Kamu kan beras yang makan dan minum. Tapi kamu masih tidak jawabnya gini. Iya, tapi majikannya ayam, pemilik ayam bisa ngusir PT itu. Ngerti ini? Terus dia bilang kepada Sulaiman, kamu percaya kita terserahlah. Untuk membuktikan lu mau jadikan orang Kristen, kamu mau menunjukkan, lu nggak mati ya bos, bukan salah saya. Dan gitu toh. Kamu kayak beras mau dikasih lo makan ayam, berasnya dimakan bukan saya, salah saya. Tapi kalau Yesus memang ada imannya, dia terus pergi ke pasar. Hari itu bawa air. Dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Sang Roh Kudus, kamu tak baptis, disiram semua airnya gitu. Seorang lari adanya kecipratan air, mati aku jadi orang Kristen. Yakin kok orang Batak semua jadi orang Kristen, soal Kristen ini. Saya di Batak itu pertama kali ke sana kecurian gitu, saya di pas ini. Kalau kamu hilang pennya atau dompet hilang, langsung haleluya. Ya saya turun haleluya gitu. Terus orang yang bilang, saudara kita orang Kristen ya, balik mau dibalik ya kan. Kristen apa? Gak tahu ya pokoknya. Terus kali tahu pakai satu hari malam Christmas, maling masuk. Anak perempuannya Pak Khalid di sana, anak sekolah saya, berani mati anak perempuan. Nggak mau tidur, bangun untuk ajak orang. Jangan ambil itu pakaian saya kur, saya mesti nyanyi, nggak boleh diambil. Orang kita Kristen, ya Kristen atau terus ini, ayo. Coba apa pengakuan iman Rasuli bilang gitu. Nah, anak Khalid itu keponakan saya juga gugup, kakak itu gugup juga. Aku percaya marah orang itu. Apa orang Kristen itu? Nih loh, dengar ini. Aku percaya pada Allah Bapa. Satu persatu nggak ada salahnya. Lain kali ya, ngapa sih baik kalau saya balik lagi ke misalnya orang Kristen ya, orang kita Kristen tapi jadi pencuri. Tapi itu begitu sangat berani. Oke. Saya kasih jalan keluar, buka pintu. Yang masuknya dari genteng, dari atap itu keluar dari pintu, dibuka pintu sama anu ibadah saya itu. Papa itu, wajar buka pintu ya Pak. Ya, jangan kasih tahu. Hai dan lo itu pencuri kenapa? Itu orang Kristen kan. Ya lucu-lucuan gitu ya. Gak apa-apa. Tuhan berkuasa. Tapi nggak itu, ada kesaksian. Nah, kelemahan justru Pentakosta adalah sekte, bukan satu bidang. Biasanya kalau satu orang denominasi menjadi bidang, denominasi itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintahnya, diakui oleh pemerintah, itu denominasi. Untuk dilindungi oleh siapa? Kalau denominasi dilindungi oleh siapa? Hah? Oleh pemerintah. Dan ini terus terang, kalau mau sebagai satu instansi yang dilindungi oleh pemerintah harus mendaftarkan diri. Ngerti ini? Denominasi itu aliran yang sah, tapi boleh menjadi sekte karena dia tidak cocok dengan yang lain-lain menjadi sekte. Ini terus terang, kalau saya makan di Chinese restoran suara gede, kalau saya makan di Amerika kemarin orang gak biasa, ngerti ini?
Jadi sing makanya suaranya gede, marah-marah ngomong itu, kumpul satu itu Chinese restoran. Kalau masuk sana bunga-bungamu sudah biasa, itu sudah bilang Chinese restoran. Sudah kasih tahu loh, ini rame-rame di sini, kayak berkelahian, kami bukan. Nah gitulah, itu sekte. Jelas ya? Kalau ada masuk di zaman Ustaz, kita buat bersama untuk suara besar bersama-sama loh. Kalau ke Katolik, sing tuan umumnya semua tenang kan, tidak boleh bicara, tenang aja. Kan gitu lah. Kalau di gereja umum, gereja Injili, khotbah. Kalau di gereja Katolik sama putra apa itu baca, ya coba baca. Kamu pernah ke gereja Katolik? Cek bosan itu, nong. Tapi semua tenang gitu. Nah, berasa berkat di berbagai itu sekte. Ngerti ini ya? Nah, kalau sudah sekte, karena namun bersamaan, nggak mau sendiri-sendiri, banyak kemungkinan untuk menjadi bidah. Ngerti ini ya? Satu cara untuk membedakan bidah atau sekte. Terus bidah itu mulai dari aku paling baik, lebih baik. Gak mau kumpul sama kamu kurang baik, aku lebih baik. Belum bidah, itu sekte. Tambah lagi, aku paling baik. Sudah kayak ini kalau jurang, sudah yang sampai dekat di jurang, bukan bidah. Kalau dia bilang, saya paling baik, sudah hampir dekat sekali. Tambah satu lagi, yang lain-lain itu pasti salah, yang dia sama-sama saya. Itu bidah, mengabsolutkan diri. Soalnya ini penyelewangan, karena untuk mempertahankan. Kalau saya lain sama yang lain, lainnya salah, aku betul. Mulai membuat pengakuan iman diri. Bukan saja mengabsolutkan diri, membuat kepercayaan diri, pengaturan diri. Nah itu menjadi bidah. Bisa jelas ini? Kamu tahu langsung, oh ini bidah. Ini masih belum. Ini masih bisa dikawani, dibicarakan. Bisa digali, bisa dikasih pupuk supaya dia mengerti dan sebagainya. Tidak perlu untuk memutuskan hubunganmu dengan dia. Ciri-ciri khas bidah. Nah ini perlu kita baca. Coba perhatikan ini ya. Ciri-ciri khas dan penyelewengannya. Banyak konflik dan penyimpangan. Konflik dalam arti dengan sesama menjadi konflik. Menyimpang jadi jalan-jalan sendiri untuk menarik pengikut. Sebenarnya menginjilkan orang itu baik. Dulunya kita namanya cari jiwa, tahu? Saya tidak ngerti dulunya cari jiwa, oh jiwa hilang, dicari-cari kemana? Artinya dibesuk, kan hilang, diajari mengenai yang benar, dia pulang, kita ke gereja kita. Itu nggak salah. Tapi secara psikologis, kalau orang sudah punya gereja, bisa ditambah atau orang itu bisa dipupuk untuk berkembang menjadi sehat dalam kepercayaannya. Tidak perlu dipindah anggota. Pasti bukan itu. Itulah penting sekali. Tapi biasanya seorang yang nyeleweng gak mau dituturi, diajak ke gereja. Kalau dia ajakmu ke